Bismillahirrahmanirrahim. Liridho'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in ilal ulama ila amilin al-muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Kita masih melanjutkan tentang maksiat badan berikutnya. Wal istidanatu liman la yarju wafa'an bidainihi. Wal istidanatu lan amrih utang. Wal istidanatu lan amrih utang liman keduwe wong la yarju kang ora arep-arep sapa man. La yarju kang ora arep-arep sapa man wafa'an ing nyauri lidainihi maring utange man. Lidainihi maring utange wong min jihadin sangking arah. Min jihadin sangking arah zahiratin kang pertira. Zahiratin kang pertira. Walam ya'lam olan orang ngerti sapa inuhu wong kang ngutangi man. Sapa inuhu wong kang ngutangi man. Bidzalika kelawan mengkono la yarju wafa'an lidaini. Bidzalika kelawan mengkono la yarju wafa'an lidainihi. Termasuk maksiat badan di sini adalah al istidanah liman la yarju wafa'an lidaini, yaitu meminta hutangnya seseorang atau berhutangnya seseorang yang di situ dia tidak ada keinginan untuk menyahuri hutangnya, sedangkan posisi dari orang yang menghutang ini tidak mengetahui. Nah, hutangnya seseorang tersebut ini tergolong sebuah maksiat. Yang namanya hutang ini kan harus disaurkan, ya, harus disauri, ya, karena semuanya nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana, akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang dia selalu berhutang, orang yang berhutang ini, ya, ini dikhawatirkan nanti seseorang tersebut ketika dipanggil oleh Allah dalam kondisi muflis. Oleh karena itu, terkait tentang masalah hutang, Rasulullah ini tidak mau mensolati seorang sahabatnya yang mana sahabat tersebut ini dalam kondisi punya hutang. Ini. Jadi sebelum hutangnya disaurkan, ini Rasulullah belum mau mensauri hutang itu, karena itu merupakan hakul adami, ada hak pengadami itu. Wa adamu intidarul mu'asiri, lan ora anane ngendi-ngendine wong kang melarat. Wa badlul mali lan nyerahake bondo fi maksiatin ing dalam kemaksiatan. Fi maksiatin ing dalam kemaksiatan. Wal istihanatu lan menghina. Wal istihanatu lan menghina bil mushafi kelawan mushaf. Wa bi kulli ilmin syar'iyyin lan ngino kelawan saben-saben ilmu syariat.
Wa bi kulli ilmin syar'iyyin lan ngina kelawan saben-saben ilmu syariat. Wa tamkini sabi lan ngangke bocah cilik ghairu mumayyizi kang durung tamyiz. Ghairu mumayyizi kang durung tamyiz minhu sangking perkara kang disebut. Wa taghyiru manaril ardi lan ngowahi tandane bumi. Wa taghyiru manaril ardi lan ngowahi tandane bumi. Termasuk maksiat badan berikutnya di sini adalah yaitu tentang masalah sedekah. Seseorang ini dimanapun kondisinya, meskipun di situ dia dalam kondisi isar, ya, ini tetap dianjurkan untuk bersedekah. Jangan sampai di situ menunggu kalau nanti dia dalam kondisi mampu atau kaya. Jadi yang namanya sedekah ini bisa dilakukan kapanpun, ya. Jangan di situ menunggu besok kalau sudah kaya. Ini, ya. Siapa tahu sedekah ketika dalam kondisi isar itu, kondisi pas belum punya apa, belum punya, ini nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kita tidak tahu, ya. Jadi harapan kita ketika melakukan kebaikan itu kan agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima ibadah kita. Ini. Sehingga nantinya di sini dalam hadisnya disebutkan wafil hadisi man intadara mu'siron awwadu anhu adallahu wa fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ini. Jadi termasuk seseorang yang di situ mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, ya. Kemudian wabatul mal fi maksiat, dan termasuk bentuk daripada kemaksiatan adalah memberikan, mensedekahkan hartanya dalam rangka untuk kemaksiatan, meskipun itu dalam rangka untuk membeli alat-alat yang diharamkan atau alatul malahi. Atau di situ misalkan biasanya di suatu daerah itu ketika waktu hari raya ini kan para pemuda-pemuda dari berbagai daerah asal kerjanya itu pada pulang kampung. Di sini kadang ada dari kelompok-kelompok atau geng-geng pemuda itu dia ini urunan dalam rangka untuk membeli miras, misalkan membeli miras dengan tujuan tadi supaya tadi, ya, kumpul istilahnya syukuran, ya, syukuran. Tetapi yang dibeli ini adalah sesuatu yang bentuknya maksiat. Nah, memberikan hartanya, uangnya dalam rangka tadi kemaksiatan tersebut, ini juga termasuk bentuk maksiat badan. Ini dosa, ya, dosa. Oleh karena itu, kalau ada faktornya suatu kemaksiatan, kita tidak boleh memberikan sesuatu, karena nantinya ini akan berdampak pada kita ini, yaitu tentang at-ta'awun 'alal maksiat atau membantu kemaksiatan. Termasuk di situ masalah memberi izin ketika kalian nanti ada yang menjadi seorang pejabat, sehingga ketika di situ dimintai izin terkait tentang masalah sesuatu yang berbentuk maksiat, kok kamu izini, maka kamu termasuk bagian daripada ta'awun 'ala maksiat, menolong dalam kemaksiatan, maka jangan sampai dilakukan. Wal istihanah bil mushafi. Kemudian termasuk daripada maksiat berikutnya adalah istihanah bil mushafi, yaitu menghina Al-Qur'an, meremehkan Al-Qur'an. Al-Qur'annya diinjek-injek, ya. Ini pada beberapa kesempatan yang lalu, tahun yang lalu ini ada
kumpulan dari seorang pemuda yang di situ dia menginjak-injak Al-Quran, menduduki Al-Quran, auzubillah ya. Ini termasuk daripada ihadah, maksiat. Ya, dosanya dosa besar. Karena apa? Karena yang namanya mushaf Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman-Nya Allah, dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di situ harus kita muliakan karena itu adalah firman-Nya Allah. Bukan hanya mushaf, tetapi wa bi kulli ilmin syar'iyyin, menghina, meremehkan setiap ilmu syariat. Yaitu dengan cara apa? Meletakkan ilmu syariat tadi, semisal kitab-kitabnya di bawah ya, sehingga di situ diinjak-injak oleh orang lain, itu termasuk daripada ihanah. Oleh karena itu, bagi seorang thalabul ilmi, seorang santri, ini harus sebagai pelopor di dalam mengagungkan suatu ilmu. Ya ini ya, kita taruh di tempat yang lebih tinggi karena memuliakan kitab. Ini sama halnya kita memuliakan suatu ilmu, sehingga nanti ada unsur keberkahan di balik kita memuliakan ilmu tersebut. Wa tasarrufu syari' bima la yujawizu, wa tasarrufu lan gunakake fi syari' yang dalam dalan bima kelawan perkara la yujawizu kang ora diwenangake, yang tidak diperbolehkan. Kemudian termasuk maksiat badan di sini adalah menggunakan jalan dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Seperti halnya di situ ada jalan umum, karena jalannya ini kurang bagus, akhirnya jalan tersebut itu ditanami pohon-pohonan, sehingga di situ akan menyulitkan orang yang berjalan itu. Atau dalam rangka membangun, jadi ada jalan di situ, di pinggir jalan dibangun sehingga badan jalan ini kena bangunan tadi. Yang dampaknya apa? Dampaknya di situ orang-orang yang akan lewat ini akan berdesakan, akan menjadikan macet. Padahal itu memang aksesnya jalannya jalan umum. Ini tidak diperbolehkan, termasuk adalah bagian daripada maksiat. Oleh karena itu, kalau kita tidak mampu atau tidak mau memberikan tanah kita untuk akses jalan, jangan sampai kita mengambil badan jalan untuk kepentingan diri ya. Ini. Lalu bagaimana ketika di situ kondisinya, misalkan rumahnya pas di sebelah jalan, pas di situ ada unsur nikah, ya nanti di situ ya ada isti'dzan, karena yang namanya menikah itu kan mantu ini kan tidak lama. Nah, ini beda. Jadi konsepnya ini adalah beda. Wasti'malul mu'ar fi ghairil ma'dunilah. Wasti'malul mu'ar lan gunakake barang kang den silih fi ghairil ma'duni, ing dalem sakliyane perkara kang den izini. Fi ghairil ma'duni, ing dalem sakliyane perkara kang den izini, lahu betwal fihi, ing dalem mu'ar. Awil muddati utawa masa al ma'duni kang den izini apa lahu al fiha, ing dalem muddah. Au a'arahu tawa nyelehake sapa wong li ghairihi maring liyane wong. Termasuk bagian daripada maksiat di sini adalah yaitu menggunakan barang yang kita pinjam tidak seperti halnya semestinya. Misalkan kalian dipinjami oleh temennya motor ya, motor itu kan digunakan untuk bepergian ya, untuk dalam hajat-hajat yang lain ya.
Ini misalkan kamu izinnya ini mau digunakan untuk berziarah misalkan ya. Ternyata di situ karena ada kesempatan untuk keluar dari pondok, akhirnya yang awalnya tadi tujuannya adalah untuk berziarah dengan menggunakan motor temannya tadi, ini dibelokkan ke tempat-tempat apa ya, tempat-tempat hiburan ya, tempat-tempat hiburan. Ini adalah menggunakan sesuatu barang yang tidak sebagaimana izinnya. Ini beda kalau di situ konsepnya misalkan izinnya adalah, Mbak, saya izin pinjam motor. Jadi tanpa ada suatu koyet, tanpa suatu keterangan misalkan untuk ini tidak, tapi izin menggunakan motor, ini bebas ya, bebas. Jadi selama di situ kok ada ketentuannya, misalkan tadi untuk membeli ini, kemudian digunakan untuk yang lain, maka itu termasuk bagian daripada maksiat. Auzada 'alal mudah al-ma'dunillah, atau di situ menggunakan suatu barang yang digunakan tetapi melebihi daripada masa ya, melebihi masanya. Misalkan di situ ada seseorang dia meminjam suatu alat, katanya di situ digunakan untuk katakan 3 hari. Ternyata barang tersebut digunakan 1 bulan. Ini juga termasuk bagian daripada maksiat. Kenapa? Karena izinnya dari awal itu hanya digunakan untuk 3 hari. Jadi semuanya di dalam Islam ini dipertimbangkan ya. Jadi semuanya sudah diatur. Jangan sampai di situ apa namanya menggunakan tidak seperti hak yang semestinya. Atau bahkan di situ au-aru li ghairihi. Jadi meminjamkan barangnya tadi, barang yang dipinjamkan orang lain tadi, dipinjamkan orang lain. Misalkan masalah buku. Kamu minjem buku ke temannya. Ya, dipinjemi. Setelah dipinjam, karena bukunya kamu baca di tempat-tempat umum ya, misalkan kemudian ada temenmu ini mau minjem buku itu, nah meminjamkan buku yang bukan milik kamu atau buku pinjaman orang lain tadi, ini tidak boleh dipinjamkan orang lain ini. Jadi tidak boleh meminjamkan bukunya orang lain ke orang lain, kecuali ketika di situ konsepnya adalah bukunya ini merupakan buku yang umum lah, umum ya, ini konsepnya beda. Artinya umum di situ adalah buku yang bebas, siapa saja boleh membaca ini konsepnya adalah beda. Nah, jadi semuanya ini kita harus apa namanya berhati-hati. Oke, semuanya mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.